Hai sahabat Bogor Senior Hospital, selamat jumpa lagi. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Budiman Djapar, spesialis kebidanan dan kandungan Bogor Senior Hospital. Dr. Budiman Djapar adalah dokter ahli kandungan berpengalaman yang sudah bertahun-tahun praktek dan dia merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dr. Budiman, selain membantu persalinan pada ibu hamil di Bogor Senior Hospital, masalah kesehatan kandungan apa saja yang Dr. Budiman bisa layani untuk para ibu usia lanjut? Ya, Dr. David, terima kasih. Jadi kalau kita melihat wanita usia lanjut, kita sebut saja misalnya mulai setelah wanita menopause jadinya. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi pada wanita yang sudah menopause sampai usia lanjut, yaitu bisa terjadi kekendoran pada otot-otot rongga panggul, bisa sampai timbul prolaps uteri atau prolaps dinding vagina, itu yang pertama. Yang kedua kemudian itu kalau sudah usia lanjut biasanya akan timbul tumor-tumor pada ovariumnya misalnya, atau bisa timbul tumor pada rahimnya, kista dan miom seperti itu. Yang ketiga, kita bisa melihat bahwa kalau misalnya seorang wanita itu setelah usia lanjut daya tahan tubuhnya menurun, maka ada kemungkinan bisa timbul infeksi di rongga panggul. Ya. Yang keempat adalah keganasan. Keganasan yang bisa timbul pada wanita itu adalah pada endometrium di rahimnya sendiri. Yang kedua adalah keganasan pada mulut rahimnya. Mungkin demikian, Dr. David. Oke, kita mulai satu-satu ya, Dr. Budiman. Pertama, dokter tadi sampaikan mengenai prolaps uteri dan dinding vagina. Sebenarnya apa itu maksudnya? Ya. Kalau sudah usia lanjut, maka hormon wanita itu akan mulai menurun, dan akibat dari itu ditambah dengan proses melahirkan pada yang sebelumnya, itu akan membuat kekendoran pada otot rongga panggul. Dengan lemahnya otot rongga panggul itu membuat panggul tidak bisa menahan berat dari rahimnya. Sehingga pada saat misalnya wanita yang mengalami batuk yang kronik yang lama, atau suka mengedan pada saat buang air besar yang berlebihan, atau pada saat mengambil barang-barang berat yang berlebihan, itu akan membuat rahimnya itu sampai turun ke bawah. Bisa sampai menongol keluar semuanya itu. Jadi seluruh rahim bisa keluar. Ada derajatnya. Bisa juga bukan rahimnya yang keluar, tetapi hanya dinding-dinding vagina yang kendor itu yang melendot keluar. Sehingga kalau wanita itu pada saat mereka buang air besar misalnya, mereka bisa melihat bahwa di vaginanya kok ada teraba sesuatu yang menjendol di bawah itu. Itu namanya prolaps, Dr. David. Oke. Apa solusi yang bisa Dr. Budiman tawarkan untuk pasien seperti ini di Bogor Senior Hospital? Kita pada awalnya pasti akan menawarkan konservatif tanpa operatif. Kita akan menawarkan misalnya memasang ring pesarium untuk menekan ke dalam supaya dinding vagina dan rahimnya itu bisa kembali ke posisinya. Selain itu, kita akan mengajarkan kepada ibunya untuk belajar senam Kegel sendiri untuk memperkuat dinding di rongga panggulnya. Nah, sambil memasang pesarium, sambil belajar Kegel, diharapkan bisa kembali ke normal lagi. Kalau misalnya wanita itu aktif seksual, masih aktif sama suaminya, maka tentu kita tidak bisa memasang pesarium di dalam. Nah, mungkin akan kita lakukan operatif untuk mengangkat rahim yang prolaps itu, kemudian memperkencang otot di bagian bawahnya supaya tidak timbul prolaps kembali. Tentunya operasinya bukan operasi besar ya, Dr. Budiman? Ya, operasinya itu transvaginal jadinya. Jadi kita tidak membuka perut, tapi operasinya itu lewat liang vagina saja. Begitu. Yang kedua tadi Dr. Budiman sampaikan mengenai tumor di alat-alat kandungan. Bagian alat kandungan mana saja yang bisa ada tumor atau polip atau kanker? Iya.
Dari rahim bisa ada benjolan, ya, misalnya pada miom. Kemudian pada ovarium kanan kiri wanita punya dua ovarium juga bisa menjadi tumor dengan berisi cairan, kemudian membesar menjadi kista namanya. Bisa juga pada bagian mulut rahim timbul tumor yang kecil yang ada tangkai yang kita sebut sebagai polip tadi, begitu. Jadi kalau untuk mengetahui apakah tumor ini ada atau enggak, apa yang Dr. Budiman lakukan untuk deteksi dini? Itulah pentingnya kalau wanita itu harus rutin setahun atau 2 tahun sekali ke dokter kandungan untuk diperiksa oleh dokternya. Dokter akan memeriksa dengan inspekulum, membuka dinding vagina, melihat apakah ada kelainan di dalamnya, apakah ada polip, apa kemudian dilakukan USG, ya, apakah lewat abdomen atau lewat vagina, untuk melihat apakah ada miom atau ada kista. Sehingga sangat dianjurkan untuk rutin memeriksa setahun atau 2 tahun sekali USG dan pap smear. Dan tindakan USG itu bisa dilakukan di poliklinik ya? Bisa di poliklinik, betul. Yang ketiga, tadi Dr. Budiman katakan mengenai perubahan endometrium menjadi ganas. Sebenarnya apa sih itu endometrium? Endometrium itu adalah bagian dari dalam rahim yang pada saat masih menstruasi dia akan mengeluarkan darah menstruasi. Nah, pada wanita yang sudah menopause, setelah 1 tahun kira-kira dia tidak menstruasi, harusnya endometrium itu tidur, tidak mengeluarkan darah sama sekali. Tetapi ada wanita-wanita tertentu yang mempunyai hormon yang berlebihan yang merangsang endometrium secara terus-menerus, atau wanita tersebut memakan obat hormon dari luar. Itu merangsang endometrium di dalamnya berkembang menjadi penebalan. Dan penebalan endometrium itu bisa berkembang dari penebalan yang simple sampai kompleks sampai kanker. Begitu, Dr. David. Jadi kalau saya bisa tangkap, gejala utamanya adalah perdarahan setelah menopause. Betul. Dan kalau ada perdarahan setelah menopause harus segera konsultasi dengan dokter kebidanan. Betul. Ya. Karena ada kemungkinan gangguan atau tumor dari endometrium. Betul. Nah, seumpama Dr. Budiman melihat ada penebalan di endometrium, tindakan apa yang bisa Dr. Budiman lakukan baik dari segi deteksi dan juga pengobatan? Ya. Kalau misalnya kita menemukan pasien perdarahan yang berlebihan atau seperti Dr. David bilang tadi perdarahan setelah ibunya menopause, maka kita akan melakukan USG terlebih dahulu. Melihat apakah ketebalannya itu masih normal atau tidak. Kalau di luar normal, maka untuk mengetahui apakah itu ganas atau tidak, maka kita akan kuret. Kuret, bisa kuretnya itu mikro kuret simple, hanya mengambil sampel yang simple saja pada 4 penjuru angin begitu, atau kita akan kuret seluruh isi endometrium dan dikirim ke lab untuk melihat oleh ahli patologi, diperiksa itu ganas atau tidak ganas. Begitu, dokter. Setelah dikuret itu, apakah biasanya pasien perlu kuret lagi atau biasanya sudah selesai dan hanya perlu monitoring melalui USG? Ya, kuret hanya 1 kali saja. Kuret itu bersifat untuk diagnostik, memastikan apa itu sakitnya, apakah ganas atau tidak. Yang kedua, kuret juga bisa untuk terapeutik, mengobati, menghentikan perdarahannya. Nah, kalau sudah dikuret tidak ada ganas, maka selesai pengobatannya. Tetapi kalau kuret kemudian didapatkan bahwa itu adalah ganas atau cenderung ke arah ganas, maka tindakannya adalah operasi, mengangkat bagian yang ganas tersebut supaya tidak menyebar kemana-mana. Intinya kalau masih dini, terbatas di rahim, bisa dengan operasi pengangkatan rahim. Betul. Yang simple. Tapi Betul. kalau sudah menyebar mungkin agak sulit. Ya. Semakin dini operasi akan semakin ringan. Kalau semakin lanjut maka menjadi operasi yang kita sebut sebagai operasi radikal, begitu. Yang keempat tadi Dr. Budiman katakan mengenai infeksi kandungan. Seperti kita tahu biasanya infeksi pada ibu-ibu muda yang
masih aktif secara seksual. Nah, pada orang usia lanjut, apa yang bisa bikin apa penyebab utama timbulnya infeksi di alat kandungan? Karena turunnya hormon itu menyebabkan drainase di vagina itu berkurang, lebih kering jadinya. Sehingga cenderung bahwa kuman-kuman itu bisa lebih aktif masuk ke dalam. Dan pada wanita yang sudah usia lanjut, itu sensitivitas sakitnya itu menjadi tidak begitu sensitif. Pernah kita ketemu seorang oma-oma 70 tahunan itu, dia mempunyai tumor di dalam perutnya. Kemudian ternyata di dalam rahimnya itu berisi nanah semuanya. Nah, terpaksa harus kita keluarkan dengan memakai suction, menyedot nanah yang keluar. Nah, nanah itu timbul itu sudah cukup lama. Tapi ibunya tidak terasa. Memang karena kalau sudah manula, sudah usia lanjut, itu agak susah untuk merasakan sakit, sehingga infeksi bisa kemana-mana. Nah, infeksi di rahim itu juga bisa menyebar sampai ke dalam perut. Pernah kita temukan juga bahwa di dalam perut seorang wanita itu berisi nanah semuanya. Nah, kalau bisa kita ambil pakai gelas begitu, bergelas-gelas nananya. Nah, jadi itu infeksi yang lanjut, kadang-kadang tanpa gejala, tanpa sakit. Oh, bisa tanpa gejala. Betul. Dan harus aware ya, harus segera berobat. Kalau sumpama ini tanpa gejala kemudian tidak diobati, pada ibu usia lanjut apa yang akan terjadi biasanya? Di dalam infeksi, kuman-kuman akan menyebar lebih luas. Awalnya cuma di bagian rahim saja, kemudian kalau tidak diobati, maka dia bisa meluas ke dalam usus, ya, bisa masuk ke pembuluh darah, kemudian kita menyebutkan dengan nama sepsis. Nah, kalau sudah sampai sepsis, kuman-kumannya sudah menyebar ke seluruh pembuluh darah, itu akan susah untuk diobatinya. Oke. Jadi penting sekali pengobatan dini ya. Betul, dokter. Yang terakhir adalah mengenai kanker mulut rahim. Sebenarnya apa saja risiko ibu manula untuk mendapatkan kanker mulut rahim? Seperti kita ketahui juga mungkin banyak di usia 30-40 terutama, tapi pada usia lanjut apa saja yang membuat risiko terjadi progresivitas pada manula? Sekarang ini diketahui bahwa 70-80% kanker mulut rahim itu karena infeksi dari virus, namanya HPV, Human Papilloma Virus. Dan Human Papilloma Virus itu kalau masuk ke dalam mulut rahim pada saat masih seksual aktif itu, maka kalau dia adalah tipe yang high risk, HPV-nya tipe high risk, 3-20 tahun kemudian dia bisa berubah menjadi kanker. Memang kalau masuk virus itu 40-60% dia akan remisi sendiri, benar. Tetapi ada 40% yang bisa berkembang menjadi kanker. Sehingga diperlukan deteksi dini. Nah, deteksi dini itu adalah dengan pap smear, Dr. David. Ya, seperti kita ketahui bahwa pap smear sudah cukup umum di Indonesia. Khusus untuk ibu-ibu manula, kapan sebenarnya saatnya untuk stop atau berhenti dilakukan pemeriksaan pap smear? Apakah itu harus dilakukan meskipun dia umurnya 75, 80? Ya, tentu tidak ya. Kalau orang tua kita sudah berumur usia lanjut kan kasihan juga. Disuruh mengangkang dengan kaku-kakuan otot gitu ya, dibuka vaginanya saya juga ada agak sempit begitu. Memang ada batasannya bahwa kalau sudah 20 tahun tidak pernah ML lagi, 20 tahun tidak pernah aktif seksual lagi, dan 2 kali pap smear yang sudah normal, maka tidak perlu di pap smear lagi. Ini 20 tahun, Dr. David. Maksudnya tidak melakukan selama berapa tahun? Tidak perlu pap smear lagi setelah 20 tahun? Iya, setelah 20 tahun tidak pernah hubungan badan lagi dengan laki-laki, kemudian 2 kali pap smear terakhirnya normal, tidak perlu pap smear lagi. Okay. Begitu. Yang terakhir, sumpama
Dr. Budiman menemukan ada gangguan atau abnormal pada pap smear, apa yang bisa dilakukan pada stadium dini di Bogor Senior Hospital? Kalau stadium dini kita bisa hanya membuang bagian yang ada prakankernya saja, atau yang disebut dengan nama high grade seal itu, dengan cara di counter atau di laser bisa. Jadi bukan operasi ya? Bukan dioperasi, hanya dipotong bagian yang kita curigai sebagai bagian yang ada infeksi yang mengarah keganasan, atau kita lakukan yang namanya krioterapi. Dengan gas nitrogen, kita tembak bagian mulut rahim yang ada prekansernya itu selama 3 menit. Nah, diharapkan itu bisa membuang bagian yang ada prekansernya itu. Jadi itu tindakan yang ringan untuk penyakit yang masih dini. Betul, betul. Dan biasanya pasiennya nggak perlu rawat inap. Tidak perlu rawat inap, langsung pulang. Saya rasa terima kasih banyak Dr. Budiman atas infonya yang sangat membantu untuk para ibu manula. Sahabat Bogor Senior Hospital, demikian pembicaraan kita dengan Dr. Budiman Japar, spesialis kebidanan dan kandungan. Terima kasih.